Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Kita bisa dipertemukan lagi di dalam firman Tuhan pada kali ini. Kali ini kita melihat sebuah judul, berjuang untuk masuk pintu yang sempit. Kita memulainya dari Lukas pasal yang ke-13, Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara sekalian, Yesus bicara tentang pintu yang sesak, pintu yang sempit, pintu yang tidak lebar, pintu yang boleh dikatakan ketat sekali. Nah, sementara Yesus berkata ada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi karena pintunya sesak, pintunya ketat, pintunya sempit, maka yang dapat masuk, perhatikan baik-baik, yang dapat masuk adalah yang kecil atau yang tidak besar. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak adalah pintu yang ketat dan sempit, sehingga semua orang yang ingin masuk melaluinya harus mulai memperhitungkan, apakah saya dengan kondisi seperti ini bisa masuk atau tidak. Nah, kalau kita melihat Yesus pernah bicara tentang anak kecil. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 14 dan 15, Yesus berkata begini, kata Yesus, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Yesus menegur murid-muridnya yang melarang anak-anak kecil untuk datang mendekat kepada Yesus. Yesus marah dan Yesus berkata, justru orang yang mau datang kepadaku, orang yang mau menghampiri aku, maka dia harus datang seperti anak kecil. Artinya yang seperti anak kecil inilah yang bisa menembus, yang bisa masuk melalui apa yang dikatakan Yesus, pintu yang sesak itu. Artinya saudara-saudara, orang yang masuk melalui pintu yang sesak itu adalah orang-orang yang tidak dibebani oleh banyak hal, orang-orang yang tidak diikat oleh dosa, orang-orang yang tidak menyimpan dosa, orang-orang yang tidak hidup dengan dosa, orang-orang yang tidak memiliki beban-beban, orang-orang yang tidak hidup dengan pementingan diri sendiri, orang-orang yang tidak hidup dengan obsesi-obsesi duniawi. Sehingga dia tampil seperti anak kecil yang tidak ada hal lain yang melekat pada dirinya kecuali hanya kerinduan untuk Yesus saja.
Itu sebabnya saudara, Yesus berkata berjuanglah. Artinya untuk masuk melalui pintu itu adalah sesuatu usaha, sesuatu langkah yang tidak mudah, langkah yang harus disertai dengan perjuangan. Kalau kita membaca Ulangan 32, Ulangan pasal 32, kita lihat kondisi yang terjadi. 32, Ulangan 32 ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Saudara, Yesyurun itu artinya adalah orang yang benar, orang yang dikasihi. Dan ini adalah gambaran dari orang-orang Israel, bangsa Israel, orang benar, orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi. Dan karena dia adalah orang yang benar, orang yang ada di dalam kebenaran, orang yang dikasihi, maka dia diberkati. Dan Alkitab kita, firman Tuhan berkata, dia menjadi gemuk, gendut dan tambun. Saudara, Tuhan tetap pegang janji firman-Nya. Orang yang hidup benar, orang yang selalu berjalan dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kasih dari Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat baginya. Yang jadi masalah, saudara, bagian berikut dari ayat itu berkata bahwa ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Jadi Yesyurun yang sudah diberkati, Yesyurun yang dikatakan, digambarkan menjadi gemuk, gendut dan tambun itu, malah dia meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika kehidupannya sudah menjadi orang-orang yang diberkati, ditambahi oleh Tuhan, dia mulai melupakan Tuhan. Bahkan dia dikatakan di dalam ayat itu merendahkan gunung batu keselamatannya. Berubah sikap kepada Tuhan yang memberi hidup dan keselamatan kepadanya. Ayat 18 dari Ulangan itu menyebutkan, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Saudara, Yesyurun adalah orang yang benar awalnya. Dia hidup takut dengan Tuhan dalam kebenaran. Dia tinggal dalam kasih dari Tuhan, sehingga dia menjadi gemuk. Dia menjadi gendut dan tambun. Tetapi permasalahan timbul ketika sudah begitu banyak yang dia miliki, maka terjadi perubahan sikap kepada Tuhan pada Yesyurun ini. Dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai merendahkan gunung batu keselamatannya. Dengan kata lain, dia melalaikan Tuhan yang adalah Allah, Juru Selamat, yang memberi hidup dan keselamatan kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata, berjuanglah. Kenapa harus berjuang? Karena kita perlu tetap menjadi kecil. Karena kita perlu tetap menjadi seperti anak kecil. Karena kita tetap perlu mengecilkan diri, sebab pintu yang di hadapan kita adalah pintu yang sesat. Pintu yang bukan pintu yang lebar, tapi pintu yang sempit.
pintu yang ketat, sehingga saya dan saudara harus tetap menjaga hidup kita, menjaga diri kita menjadi anak-anak yang supaya bisa masuk melalui pintu yang sesat itu. Yohanes 10 ayat 9 menyebutkan bahwa Yesus berkata, dialah pintu itu. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata, akulah pintu. Yesus adalah sang pintu itu. Jadi kalau saya dan saudara ingin masuk melalui pintu itu, maka ukurannya adalah Yesus. Karena Yesuslah pintu itu. Boleh kita hidup dipenuh dengan kemurahan Tuhan, diberkati, menjadi gemuk, menjadi gendut, menjadi tambun, bisa saja. Tetapi perhatikan baik-baik, engkau harus tetap menjaga kestabilan hidup rohanimu, supaya engkau tetap bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Pintu itu adalah Yesus. Ketika saudara diberkati dengan hebat, maka engkau tetap berkata, saya perlu masuk melalui pintu Yesus itu. Saya harus tetap sesuai dengan ukuran Yesus. Biarpun begitu banyak yang Tuhan berikan kepada saya tetap harus memakai ukuran Yesus di dalam kehidupan saya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1 ini menggambarkan konsekuensi resiko yang ditanggung oleh orang yang melakukan ayat 2 dan 3. Dia berhenti dengan hidup lamanya, dia berhenti dengan pesta pora, dia berhenti dengan hawa nafsu. Dan itu menjadi penderitaan badani. Ada sesuatu yang dipotong, ada sesuatu yang harus dikurangi dari hidupnya, supaya dia bisa masuk melalui Yesus sang pintu itu. Saudara, inilah yang harus diperjuangkan. Saudara harus berpikir, apakah engkau memilih pintu itu, atau engkau lebih senang hidup dengan tubuhmu yang sepenuh-penuhnya. Banyak hal yang menempel dalam hidupmu. Engkau lebih memilih untuk hidup dengan hawa nafsu. Engkau lebih memilih untuk hidup dengan dosa. Engkau lebih memilih hidup untuk dengan cara-cara dunia ini. Sementara Yesus berkata, akulah pintu, dan kalau engkau ingin masuk melalui pintu itu, engkau harus mulai berani berjuang, sekalipun harus menderita secara badani. Karena apa yang engkau sukai harus ditinggalkan. Karena apa yang engkau anggap baik, apa yang engkau anggap perlu dalam hidupmu, harus engkau tinggalkan. Karena engkau memilih Yesus. Inilah yang menjadi perjuangan kita bersama. Di hari-hari ini kita tidak bisa lagi hidup semaunya. Yesus berkata, kalau engkau masuk melalui aku, engkau akan mendapati keselamatan, dan engkau akan berkeluar masuk mendapatkan padang rumput. Saudara, engkau tidak bisa mengharapkan padang rumput lagi di dunia ini. Engkau tidak bisa mengharapkan padang rumput dari hidupmu yang semaumu itu tadi. Engkau tidak bisa mengharapkan padang rumput di tengah-tengah hidup dosamu itu. Tapi jalan satu-satunya harus masuk melalui pintu Yesus. Pintu yang sesat itu. Penderitaan badani akan kita alami.
akan engkau alami. Karena engkau harus mulai membuang hal-hal yang menjadi penghalang engkau masuk melalui pintu yang sesat itu. Dan Yesus mengajak kita, ayo berjuang. Padatkan hidup kita hari-hari ini dengan Yesus. Sesuaikan segala karakter kebiasaan hari-hari kita dengan Yesus sang pintu itu, supaya kita bisa masuk ke dalamnya, dan di dalamnya kita mendapatkan keselamatan dan segala bentuk kehidupan yang kita perlukan. Sebuah peringatan yang perlu kita ingat selalu, saudara, ya, di dalam Yosua 2 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, sekali lagi, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Saudara, dua pengintai yang masuk ke kota Yeriko itu mengikat perjanjian dengan perempuan di kota Yeriko itu. Saudara-saudara, perempuan itu menyelamatkan mereka. Dan mereka, saudara-saudara, dilindungi oleh Rahab. Ketika mereka kembali kepada Yosua, maka kedua pengintai itu berjanji, kalau kami masuk ke Yeriko nanti, gantungkan tanda perjanjian itu, tali benang kermisi, dan seluruh keluargamu bawa masuk ke rumahmu melewati pintu masuk itu. Kalau siapa saja nanti keluar dari pintu itu, perhatikan ayat yang ke-19 itu tadi dikatakan, siapa saja yang keluar nanti dari pintu itu, kami tidak tanggung keselamatannya. Saudara berjuang untuk masuk, dan setelah ada di dalam, jangan berpikir untuk keluar, sebab di luar tidak ada jaminan. Saudara-saudara, di balik pintu yang sesat itulah jaminan keselamatanmu. Tetap di dalam Tuhan, itulah jaminan keselamatanmu. Hari-hari ini terlalu banyak perkara yang mencoba menarik orang keluar dari pintu yang sudah dimasukinya itu. Ada banyak cara digunakan oleh iblis. Ada banyak cara digunakan oleh dunia ini untuk mencoba menarik orang yang sudah ada di dalam. Terlebih dengan situasi-situasi yang sulit kali ini, saudara. Tetapi saudara dan saya diajak, kalau engkau mau tinggal di dalamnya, maka keselamatanmu adalah jaminan Tuhan. Maka hidupmu dijamin oleh Tuhan. Tidak akan ada yang bisa mencelakaimu, tidak akan ada yang bisa melukaimu, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Karena Tuhan menjadi jaminan, asal engkau tidak keluar dari pintu itu. Itu sebabnya dikatakan Yesus, berjuanglah untuk masuk, karena di dalamnya ada jaminan yang luar biasa untuk kita dari Tuhan. Kalau kita lanjutkan di Lukas 13 tadi, pada ayat 25 dikatakan begini, saudara. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu,
Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, ayat ini memperlihatkan bahwa pintu itu ada waktunya ditutup. Dan yang menutup pintu itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu menutup pintu. Dan ketika pintu sudah ditutup, siapapun juga yang mengetok-ngetok dari luar tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi untuk masuk ke dalamnya. Artinya saudara, Tuhanlah pemilik hidup dan keselamatan itu. Dan dialah yang akan menutup pintu itu. Ketika Nuh ada di dalam bahtera, setelah semua naik masuk ke dalam bahtera, maka dikatakan di dalam Kejadian 7 ayat 16, dikatakan begini, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi saudara lihat bahwa penentu bisa masuk atau tidak itu adalah Tuhan. Di dalam gambaran bahtera Nuh itu masuk hewan-hewan berpasang-pasangan bersama Nuh, istri dan anak-anaknya serta mantunya. Saudara, pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan. Artinya saudara, yang menentukan bisa masuk adalah Tuhan. Ada waktunya Tuhan berhenti dengan kemurahannya. Ada waktunya Tuhan berhenti dan menutup pintu itu. Maka siapa saja yang tidak sempat masuk, dia akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok. Itu sebabnya Yesus mengingatkan tadi, berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab ada waktunya Tuhan menutup itu semua. Ada waktunya Tuhan berhenti menawarkan keselamatan dan kehidupan itu. Artinya saat ini ketika Yesus berkata berjuanglah, maka kita sadar dan mengerti masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk masuk melalui pintu itu. Berjuanglah dengan memantulkan hidup kita ini dengan Yesus. Berjuanglah dengan sebuah kerelaan untuk dipotong dari hal-hal yang tidak penting, supaya saudara dan saya bisa masuk, karena pintu itu sangat sesak. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan begini, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Diam di rumah Tuhan artinya saudara-saudara menjadikan Tuhan itu tempat tinggal permanen, habitat kita yang tetap terus menerus. Diam di rumah Tuhan artinya kita selalu ingin masuk, kita selalu berusaha masuk dan tinggal di dalamnya. Kita ada di dalam rumah Tuhan dengan melewati pintu Yesus tadi, dengan melewati pintu yang sesak tadi, lalu kita tinggal diam di dalamnya, tinggal tetap di situ, menetap, menjadikan itu habitat kita yang menyenangkan. Dan disitulah kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita bagaimana melihat betapa besar kemurahan Tuhan,
Suasana di dalam, di balik pintu sesak itu adalah suasana yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Kita tidak hanya menyaksikan, tapi kita hidup di dalam kemurahan Tuhan itu. Dan kita menikmati baiknya rumah Tuhan yang begitu nyaman dan indah Dia sediakan bagi saudara. Saudara punya peluang untuk menikmatinya. Saudara punya kesempatan untuk ada di dalamnya. Karena Tuhan belum menutup pintu itu. Karena Tuhan belum menutup pintu keselamatan dan kehidupan itu. Masih ada kesempatan untuk saudara dan saya masuk, berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan kita lihat bagaimana kemurahan Tuhan dinyatakan. Saudara, hari ini kalau saudara berkata saya ingin masuk di dalam rumah Tuhan, engkau harus siap untuk dibuang hal-hal dosa dari hidupmu. Engkau harus berani menanggalkan obsesi-obsesi duniamu. Engkau harus berani menanggalkan beban dan dosa dalam hidupmu. Engkau harus berani meninggalkan kesenangan-kesenangan badanmu. Lalu engkau tampil dengan apa adanya. Lalu masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan di dalamnya engkau menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yesus saja cukup bagi saudara dan saya. Dia yang mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara. Betul saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Tapi kalau saudara termasuk orang yang ada di dalam rumah Tuhan, kalau engkau termasuk orang yang tinggal menetap di dalam rumah Tuhan, kalau engkau termasuk dan tergolong orang yang menjadikan rumah Tuhan itu habitatnya, maka engkau menyaksikan kemurahannya, maka engkau menikmati baiknya yang indah itu. Di dalamnya sejahtera Tuhan ada bagi engkau. Haleluya. Mari kita datang di dalam doa. Haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami lewat firman-Mu untuk Tuhan berjuang masuk di dalam rumah-Mu, berjuang melewati pintu yang sesak dengan sebuah kerelaan hati untuk mematutkan diri kepada Engkau Yesus, dan bersedia untuk dipotong dan dibuang hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, supaya kami dapat masuk melalui Engkau ya Yesus, pintu itu, sehingga kami boleh menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Mu yang luar biasa. Itu doa kami, itu kerinduan kami Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan kali ini hamba berdoa untuk orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan kali ini, untuk orang-orang yang mendengar, menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Allah bekerja di dalam engkau, membuat engkau berubah, membuat
Tuhan Engkau mau bertindak untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup lamamu dibaharui, hidup lamamu dilepaskan dalam nama Yesus. Dan Engkau berjuang untuk ada di dalam bait Tuhan, menyaksikan kemurahan dan menikmati bait Tuhan. Segala perkara-perkara jahat yang mengikat, segala perkara-perkara dosa yang mengikat, di dalam nama Tuhan Yesus terlepaslah. Dan Engkau boleh menjadi orang-orang baru, orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Pak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, seluruh aparat dan perangkat di pusat, di daerah sampai di tempat kami ini. Kami taruh di tangan penguasaan Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus dapat bekerja menurut hikmat dan marifat dari Tuhan, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini keluar dari situasi-situasi sulit yang ada sekarang. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 ini segeralah berlalu dari negara dan bangsa kami ini, bahkan dari dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hikmat kepada Tuhan Yesus bangsa kami, beri hikmat kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup benar, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan mentaati aturan-aturan yang dibuat, supaya semua dapat segera diselesaikan, sehingga situasi menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu dapat menjadi terang di tengah-tengah kondisi bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus adalah menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya. Amin.